Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami bersama narasumber Ustadz Usin S. Artiasa SEMM akan membahas generasi baik, hidup terbaik. Tentu bagi Anda yang berada di Kota Bandung dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan kami di FM 97,6 MHz dan di beberapa daerah bisa Anda dengar di FM yang berbeda sesuai tempat Anda berada. Baik pendengar dan pemirsa, Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Kita simak seperti apa generasi baik hidup terbaik bersama Ustadz Usin S. Artiasa SEMM. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, ketika Anda membaca Al-Quran akan sering menemukan istilah yang berkaitan dengan keturunan. Entah itu namanya aulad, al-aulad, entah itu al-abna, anak-anak, entah itu zuriyah, keturunan atau generasi. Bahkan setiap muslim, khususnya orang tua ya, baik lelaki ayah, suami atau calon suami, atau ibu perempuan atau calon istri, pasti sering membaca sebuah doa yang berkenaan dengan turunan. Doa itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, beri kami, anugerahi kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Di situ ada istilah zurriyah. Ada seorang nabi pula di dalam kisah Al-Quran lainnya yang sebelum beliau punya turunan atau belum dianugerahi Allah turunan pun sering dan lazim berdoa dengan doa yang mirip dengan tadi. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahi kami, beri kami dari sisimu keturunan yang baik. Masalahnya adalah para pemirsa, apa yang disebut dengan generasi baik sehingga dijamin oleh Allah mendapatkan hidup yang terbaik. Saya kira kita sepakat ya, memahami konsep hidup terbaik berarti hidup yang penuh makna, yang secara material kita berkecukupan, secara spiritual merasa nyaman, comfort gitu, tenang sekali, enjoy. Tetapi semudah itukah untuk mendapatkan konsep yang disebut hidup terbaik, the best life gitu ya, hidup terbaik itu? Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba urai, bongkar, karena saya yakin hari ini negara kita jumlah generasi yang produktifnya banyak, besar sekali. Mungkin kita sering mendengarkan istilah bonus demografis. Masalahnya di situ. Apakah bonus demografis di mana jumlah usia produktifnya besar sudah menjadi generasi yang baik? Baik, kita akan ulas di sini ya dalam beberapa menit nih. Sekali lagi kita ungkap dulu tentang istilah
di dalam Quran yang berkaitan dengan turunan. Setidaknya 4 lah ya, tidak semua mungkin ya. 4 istilah yang biasa disebut dan berkenaan dengan turunan. Yang pertama al-aulad tadi ya, anak-anak. Ini sangat banyak nih, al-aulad. Auladakum, anak-anakmu. Mungkin tidak dibahas yang ini. Atau yang kedua al-abna, sama abnaukum. Quran banyak tuh menggunakan kata-kata abnaukum, anak-anakmu, sebagaimana auladukum. Atau yang keempat gulam juga beberapa kali disebut. Contohnya ketika Allah menyebut seorang nabi, misalnya adalah Ishak bin Ibrahim, diyakini oleh para ahli tafsir sebutan atau istilah gulamun alim, anak yang cerdas secara intelektual, menunjuk pada Ishak. Adapun istilah gulamun halim menunjuk pada istilah atau disematkan, dinisbahkan kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi istilah yang ketiga itu gulam. Kendati pun demikian, tidak berarti gulam hanya untuk mereka berdua ini, tidak. Karena Allah pun menggunakan kata gilman yang merujuk pada para pelayan surga nanti. Allah mengingatkan kita nih, yatufuna alaihim gilmanun, kata Allah ya dalam salah satu ayat surat Quran. Anak-anak muda yang selalu muda itu akan berkeliling di surga nanti ya, akan berkeliling melayani ashabul jannah. Begitu indahnya mereka. Itu gilman, sama tuh istilah yang digunakan untuk menyebut gulam tadi. Nah yang terakhir, yang keempat adalah zuriyah itu ya. Zuriyah ini generasi. Banyak pakar bahasa atau pakar tafsir yang menegaskan bahwa zuriyah itu lebih luas maknanya daripada al-aulad. Karena yang namanya zuriyah, turunan atau generasi, bisa termasuk di dalamnya cucu, cicit dan seterusnya ya. Jadi kita akan mengulas lebih jauh mengenai istilah zuriyah tadi ya. Sekali lagi ya, kalau bigulam alim menunjuk pada Ishak bin Ibrahim alaihissalam, sedangkan gulamun halim menunjuk pada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Tentang dua istilah ini kita bahas lain waktu dengan tema yang berbeda. Para pemirsa dan para pendengar, kita lihat dulu menurut data demografis nih. Berdasarkan sensus penduduk, mungkin agak lama nih, 2010 ya. Berarti kalau sekarang 2024 tentu pertambahannya tinggi. Tahun 2010 saja data menyebutkan katanya lebih dari 270 juta penduduk negara kita. Bahkan 2024 ini diduga populasi penduduk dunia bisa mencapai 8 miliar jiwa. Bayangkan betapa padat. Kita tarik ke lokal, ke Indonesia. Hari ini kemungkinan besar sudah di atas 275 juta. Negara kita ya. Dari 200 lebih 75 juta tadi, jadi dari 275 juta lebih tadi, dominan yang hadir lebih dari 53% adalah anak-anak muda yang masih usia produktif. Nah, di sini persoalan seriusnya para pemirsa, para pendengar. Boleh jadi Anda di dalamnya ya, yang sedang mendengar, yang sedang menyimak pembahasan kami ini, bahwa di antara mereka itu menjadi orang-orang yang harus siap
menghadapi tantangan sendiri. Apakah Anda nanti menjadi generasi baik atau sebaliknya generasi buruk? Oke. Baik, kita coba pilah ya. Para pakar biasanya melakukan klasifikasi tentang kriteria jenis generasi. Misalnya disebut generasi baby boomer. Silakan, mungkin banyak tulisan yang mengenai ini, tapi kita mau dari sini dulu sebentar. Adalah generasi yang kelahiran 46 sampai 64. Ini berarti orang-orang yang sudah di atas 70 tahun ya. Ini generasi baby boomer namanya. Generasi X adalah generasi yang kelahirannya 65 sampai 76. Ini termasuk besar juga jumlahnya. Di sini generasi X katanya generasi yang suka informasi, membutuhkan validasi emosional terkait dengan sesuatu, karakternya ya, mandiri juga kreatif. Ada lagi yang ketiga, generasi Y, yakni generasi yang kelahirannya di antara rentang waktu tahun 77 sampai 94. Di sini generasi Y masuk kategori orang yang self confidence-nya, keyakinan dirinya, percaya dirinya bagus. Bahkan disinilah generasi yang sudah mengenal istilah terikat dengan gadget, meskipun belum ramai ya. Yang keempat, generasi Z, generasi yang kelahirannya rentang waktu di antara 95 sampai 2010. Di sini sudah mulai aktif dia berkaitan dengan gadgetnya tadi. Nah, dan yang terakhir adalah generasi Alpha, kelahiran antara 2010 sampai 2025. Para pendengar pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh satu informasi bahwa banyak perusahaan yang mem-PHK atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan generasi Z. Mengapa? Itu persoalannya, seriusnya. Nanti kita ulas lebih jauh ya. Kita kembali dulu kepada istilah yang tadi, generasi dibagi dua dalam Quran. Zuriyah itu dibagi dua. Satu, generasi Thayyibah, generasi baik. Kedua, generasi di'afan, lemah atau generasi buruk. Untuk generasi berperilaku buruk kita akan bahas berikutnya. Kita fokus dulu pada bagaimana karakter generasi baik supaya hidupnya pun terbaik. Generasi baik, Quran menyebutnya dengan istilah zurriyah thayyibah. Ini yang dimohonkan oleh Zakaria alaihissalam saat beliau melihat karakter yang indah, yang menyenangkan pada diri Maryam. Di sisi lain, Zakaria alaihissalam itu belum punya turunan. Bayangkan orang yang belum punya turunan tapi berharap sekali mendapatkan turunan, sementara idealismenya sudah tertanam sedemikian rupa bahwa kalau saya punya turunan, ingin seperti Maryam ini, yang kriteria idealnya wah luar biasa. Maka beliau bermohon terus kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahi hamba generasi yang baik, turunan yang baik, yang akan melanjutkan perjuanganku. Ternyata karena doa yang tanpa mengenal lelah terus dipanjatkan dengan hati yang yakin, penuh harap kepada Allah, Allah mengabulkan. Lahirlah Yahya alaihissalam. Nah, rupa-rupanya Zakaria alaihissalam tidak melulu berharap semata-mata. Beliau ingin mewujudkan harapan itu, yakni anaknya yang dilahirkan dan diberi nama Yahya menjadi generasi yang baik. Jadi beliau punya konsep tuh, bagaimana nih caranya, tindakan apa supaya anak beliau yang baru dilahirkan tadi kelak menjadi generasi
terbaik, jadi yang thayyibah tadi. Beliau sudah menyiapkan, oh ternyata beliau meyakini konsep utama untuk mendidik generasi baik adalah kitab Allah atau kalamullah. Nah mungkin tentang ini pembahasan tersendiri ya. Kita belum fokus ke sana karena itu sudah masuk kategori cara, metode pendekatan. Yang ingin kita ungkap pada kesempatan ini baru apa saja generasi yang baik supaya mendapatkan hidup yang terbaik tadi. Kayak Allah menerangkan kisah Yahya alaihissalam, bagaimana diajari, ditanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai adab, nilai-nilai karakter baik oleh ayahnya Zakaria dengan berbasis pada kitab Allah. Di situ ada kalimat begini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Kalimatnya sederhana para pendengar, para pemirsa. Hei Yahya anakku, jadikan, ambillah, peganglah kitab Allah ini dengan kuat. Tentu kita sepakat ya, ungkapan orang tua kepada anaknya, dalam hal ini Zakaria kepada Yahya, bukan berarti sebatas dipegang, bukan kan? Peganglah kuat-kuat. Enggak, tidak harfiah begitu. Yang dimaksud dengan khuzil kitaba biquwwah, dilanjutkan di dalam kitab lain, di dalam surat lain, wazkuru ma fihi, dan pelajari isinya. Itu, jadikan kitab Allah referensi dan pelajari isinya. Dua tindakan itu. Nah, bagaimana itu? Sekali lagi, itu lain waktu. Terus apa yang diperoleh? Apa yang diberikan, yang diperoleh oleh Yahya alaihissalam dan diberikan Allah azza wa jalla kepada beliau? Inilah yang kita gambarkan. Allah menyebutnya begini, wa atainahu, dan kami beri dia. Bagi saya ungkapan atainahu, kami beri dia, menunjukkan ada proses anugerah. Sedangkan ungkapan khuzil kitaba merupakan proses ikhtiar untuk mendapatkan nilai tadi. Di sini ada hubungan timbal balik, feedback yang sangat indah, bahwa seorang hamba harus memproses diri untuk mencelup batinnya, mengokohkan akidahnya, menguatkan cara berpikirnya dengan kitab Allah. Nanti Allah yang memberi karakter, namanya thayyibah tadi. Terus apa saja generasi baik yang Allah anugerahkan kepada Zakaria, karakternya ada 7. 7 karakter ini buat anak muda nih yang mendengar, yang tadi ya, entah itu generasi Y, entah itu generasi Z ya, atau Alpha. Mungkin kalau Alpha agak pasti sulit ya. Paling tidak 2 generasi tadi ya, antara generasi Y dan generasi Z. 2 generasi ini bisa copy paste nih. 7 karakter yang harus Anda miliki. 1. Al-hukmu sobiyan. Apa itu hukmu sobiyan? Al-hukmu adalah watak hikmah. Di sini saya kutip tafsiran Ibnu Katsir misalnya ya, yang disebut dengan al-hukma sobiyan adalah setidaknya ada 5 tuh ya. Ada 5 pengertian bahwa generasi baik, karakter pertamanya punya hikmah, kuat dalam hal hikmah. Apa itu? Al-fahmu, pemahaman yang baik terhadap apa? Terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Al-fahmu. Jadi ketika Anda terbiasa dengan berdiskusi, terbiasa dengan mempelajari sesuatu, sama dengan Anda menguatkan pemahaman. Inilah persoalannya. Sayangnya di kita literasi masih sangat lemah ya, sangat lemah.
Dampaknya al-fahmu. Saya kira ketika kita mengikuti entah itu podcast, entah itu TikTok atau YouTube, kan ada beberapa orang kan, remaja, SMP, SMA, yang ditanya misalnya siapa nama cawapres Anda dulu ya, atau apa ibu kota Jawa Barat, atau apa, ternyata semua banyak yang salah. Masya Allah. Itu contoh betapa lemah al-fahmu, pemahaman. Bayangkan ibu kota Jawa Barat saja udah tidak tahu, ibu kota Jawa Timur tidak tahu, bahkan urutan Pancasila pun tidak tahu. Itu ya Allah, itu al-fahmu namanya. Pemahaman yang harusnya kuat, nggak ada. Yang bisa juga makna dari al-hikmah itu adalah al-ilmu, pengetahuan yang luas. Kita sepakat tidak diperoleh dengan cara lain yang namanya knowledge, kecuali dengan reading habit. Lagi-lagi ini lemah di kalangan generasi Z berarti ya. Generasi Y juga sebagian besar. Karena negara kita termasuk literasi sangat lemah untuk bisa menguatkan hikmah tadi. Kalau baca WA saya kira rajin ya. Tapi kalau baca WA ini maksud saya. Kalau baca WA sok coba lihat. Silakan Anda lihat. Pasti rajin kalau baca WA. Tapi kalau reading habit itu lemah sekali. Jadi al-ilmu atau al-jaddu, kesungguhannya juga harus ada. Orang yang punya hikmah biasanya memiliki kesungguhan yang mantap. Dan al-azmu, tekad bulat yang kuat. Itulah makna al-hikmah. Yang kelima, orang yang punya hikmah adalah orang yang al-iqbalu alal khair, selalu menelusuri, selalu bersemangat mencari kebenaran dan kebaikan. Jadi seorang anak entah usia masuk kategori generasi Z atau generasi Y atau bahkan generasi X yang seusia dengan saya, tetap memiliki istilah hikmah kalau dia terbiasa untuk melakukan pendalaman terhadap kalamullah, atau nanti juga bisa menular dalam konteks mempelajari sesuatu. Hal menarik lagi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, seseorang yang disebut al-hikmah, punya hikmah itu adalah al-uqul as-sahihah, orang yang akalnya sehat, orang yang al-bab al-mustaqimah, yang batinnya lurus. Saya kira Anda tidak terlalu asing ya dengan istilah akal sehat dalam beberapa waktu belakangan. Nah, bahasa Ibnu Katsir akal sehat itu adalah al-uququl as-sahihah. Tapi tidak cukup dengan akal sehat, harus ada yang kedua, al-babu al-mustaqimah. Batinnya harus lurus. Sehat saja akalnya tidak cukup, harus disertai dengan hati yang lurus. Itu ciri pertama, thayyibah, generasi yang baik. Ciri kedua adalah hananan, punya empati, punya rasa kasih sayang. Beberapa waktu yang lalu cukup ramai itu. Ada seorang remaja di KRL kalau tidak salah. Dia asik saja dengan menggunakan HP-nya. Sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang hamil tua, sudah besar, mungkin usia 8 bulan ya, yang pasti di atas 7 bulan lah, sambil menahan sakit kelelahan berdiri, sementara di sampingnya itu ada anak remaja yang kurang lebih usianya antara 20 sampai 23-an, santai saja dia memegang HP sambil bermain. Lalu ada orang yang iseng memfoto anak muda itu, diupload. Inilah contoh generasi Z katanya. Bayangkan, empati anak muda itu nggak ada. Mestinya dia melihat ibu-ibu yang hamil tua ini, oh ibu silakan. Dia berdiri terus mempersilakan ibu itu untuk duduk. Itu namanya hananan. Empati, rasa belas kasihan. Ini nggak ada sama sekali. Maka latihlah diri Anda ya untuk menjadi pribadi yang baik. Hana apa? Thayyibah tadi. Tirulah Nabi Musa alaihissalam. Misalnya, kapan itu? Ketika Musa alaihissalam melihat anak-anak perempuan Nabi Syuaib dalam keadaan tidak berani berebut mengambil air,
Musa langsung turun tangan, ambil air sedemikian rupa. Padahal Musa sedang lapar itu sebetulnya. Beberapa hari belum ketemu makanan. Setelah beres, kenyang semua, hewan gembalaan anak perempuan Nabi Syuaib itu dalam kondisi perut lapar. Beliau duduk di sebuah bawah pohon, lalu bermunajat, ya Rabbi, saya kelaparan ya Allah, tolonglah turunkan sesuatu yang baik untukku. Tak lama kemudian Allah memberi jawaban. Jadi hananan ini dalam bahasa Quran sama dengan ihsan, berbuat baik. Nah, Anda wahai anak muda, apakah Anda generasi Y ataukah generasi Z, lakukanlah ini. Belajarlah menjadi pribadi yang penuh belas kasihan. Ini saya insya Allah. Kata Allah, dikatakan begini dalam Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah itu pasti memenuhi rahmat bagi orang yang selalu berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri generasi baik adalah apa yang disebut dengan zakatan, ya, zakatan. Apa itu zakatan? Bersih, suci dari noda batin, dari noda karakter buruk lainnya. Itu namanya zakatan. Entah itu cara berpikir, entah itu hati yang penuh kebencian dan dendam, berikhtiarlah untuk menyingkirkan semua kotoran pikiran dan kotoran hati. Jadi ketika Anda melihat seseorang kemudian berpikir cabul, itu berarti belum zakatan. Ketika kita melihat kawan kita berprestasi kemudian kita hasud, itu berarti belum zakatan. Jadi belajarlah membersihkan pikiran ini dari kotoran. Yang ketiga. Yang keempat, generasi yang baik adalah taqiyan, bertakwa. Apa itu? Menjaga ketaatannya kepada Allah. Sederhana teman-teman, para anak muda dan para pendengar secara umum, taqiyan yang paling sederhana adalah seperti yang mungkin sering kita dengar, jagalah sholat 5 waktu. Itu sederhana sebetulnya, tapi memang sulit. Belum lagi tilawah, membuat kita terbiasa dengan tilawah Quran. Ketaatan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal hari ini di tengah-tengah berbagai fenomena, ya. Anda tahu hari ini gambaran mengenai orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, ya. Padahal disitulah sering kita dengar, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Di taqiyan itu menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, orang bertakwa adalah orang yang menjauhi maksiat dan semua hal yang dilarang. Hari ini justru malah sebaliknya. Misalnya beberapa waktu yang lalu, ya motifnya duniawi juga, ya. Ada seseorang yang melakukan siaran TikTok, tarian massal gitu ya. Ternyata ada selipan judi online, promosi. Itu maksiat itu sebetulnya tanpa dia sadari. Kenapa motifnya? Duit. Dia merasa bahwa dengan tarian begitu nanti ada banyak yang like, ya. Nanti ratingnya naik, lalu dia mendapatkan nilai. Tapi yang dilakukannya jauh dari kata taqiyan, jauh dari kata takwa. Yang kelima adalah karakter yang disebut baron biwalidai, berbakti kepada orang tua. Ini penting sekali nih, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai Anda, khususnya generasi Z maupun generasi Y, masuk kategori durhaka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa pada akhir zaman mendekati kiamat, jumlah anak-anak yang durhaka itu akan semakin meningkat. Nah, jangan sampai kita masuk kategori itu. Maka berusahalah hari ini bagaimana berbakti. Jika Anda masih punya ibu, segeralah kembali ke sana, bantu ringankan beban mereka. Jika masih punya ayah, apalagi punya dua-duanya, ikuti bagaimana cara berbakti. Jangan lupa, berbakti yang paling jelas adalah doa.
doakanlah mereka berdua. Bahkan Nabi sampai mengancam begini terkait dengan baron biwalidai. Iza tarokal abdu ad-du'a lil walidain. Seorang hamba yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, Allah akan putus rezekinya. Jadi jangan menganggap sepele berbakti kepada orang tua. Harus itu kita pertahankan. Ya, Quran banyak sekali tuh mempertegas gambaran mengenai berbakti kepada orang tua. Begitu pula nilai-nilainya. Yang pasti berdoa salah satu dari cara berbakti kita kepada orang tua. Yang keenam, seorang disebut generasi yang baik adalah orang yang lam yakun jabbaron, tidak pernah tinggi diri, tidak merasa tinggi daripada yang lain, lalu mendikte orang. Jadi belajarlah menjadi pribadi yang menghargai orang, demokratis dalam menjelaskan sesuatu, tidak punya watak ingin menguasai segala sesuatunya. Itu namanya jabbar. Yang punya jabbaron itu hanya Allah. Maka Allah menyebut dirinya dengan Al-Jabbar, sebagaimana di dalam salah satu nama Asmaul Husna, ya. Dan yang terakhir, para pendengar, wabil khusus nih anak-anak muda, generasi Y maupun generasi Z, harus punya yang ketujuh nih. Lam yakun asyian, jangan bermaksiat. Entah itu dengan lidah, dengan mata, apalagi dengan maaf ya, alat kelamin. Jika kita sudah melakukan tindakan ini, siap-siap hidup kita terlaknat. Sulit akan menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup. Kenapa? Karena kitanya sendiri menutup diri dari adanya rahmat Allah tadi. Jadi 7 karakter generasi baik harus dimiliki seseorang. Sekali lagi, siapapun Anda, khususon mungkin generasi X, Y, dan Z ya. Karena kalau generasi baby boomer sudah sepuh semua. Tapi paling tidak yang ini, generasi yang 3 di bawah ya. X, Y, Z harus kita maksimalkan untuk kita miliki 7 karakter. Terus apa jaminannya? Nah, saat orang sudah berhasil menerapkan 7 karakter itu, Allah memberikan kalimatnya gini, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi generasi baik yang punya 7 karakter dalam 3 keadaan. Jadi salamun itu menggambarkan sejahtera, berprestasi pada 3 keadaan. 1, yauma wulida, saat dia lahir dan sepanjang hidupnya sejahtera pasti insyaallah. Tetapi mohon maaf, yang namanya sejahtera bukan berarti terbebas dari masalah. Tetap ada masalah. Hanya saja setiap ada masalah sebagai ujian baginya, selalu Allah berikan solusi. Itu bedanya. Yang kedua, dia akan diberi keselamatan saat mati. Maksudnya diberi kemudahan atau dijadikan kematiannya husnul khotimah. Bukankah kita semua ingin meraih itu, husnul khotimah? Tidak ada cara lain kecuali miliki 7 karakter tadi, menjadi generasi yang baik. Dan yang terakhir, ini yang paling sering dan ditunggu orang, apa? Yauma yub'atsu hayya, hidupnya diselamatkan nanti pada hari kiamat. Hari yang kondisinya sangat berat dialami oleh setiap orang. Itu para pemirsa, pendengar, 7 karakter generasi baik harus kita miliki kalau ingin meraih hidup yang terbaik. Baik pendengar dan pemirsa, itulah generasi baik hidup terbaik bersama Ustadz Usin S. Artiasa SMM. Insya Allah di kesempatan lain dalam tema yang berbeda kita berjumpa kembali. Mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.